Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sudut ruang memang memberikan perspektif, memberikan ruang pada siapapun yang ingin juga mengekspresikan dan bercerita semua hal yang belum diceritakan. Itu sangat boleh disampaikan dan mudah-mudahan apa yang hari ini atau Anda yang menyaksikan hari ini mudah-mudahan diberi kesehatan, bagi yang sedang sakit diberi kemudahan, bagi yang kesulitan diberi hal yang membahagiakan ketika memang yang mengalami yang tidak mengenakan lah. Terus kemudian yang apalagi ya, pokoknya yang banyak-banyak kesulitan dimudahkan lagi. Hari ini kita bahas soal bagaimana euforia tapi kemudian menjadi presiden buruk karena punya ekspresi yang berlebihan. Atau kemudian punya kebahagiaan yang orang anggap itu bahagia tapi kemudian menangis. Ada dua ekspresi yang paradoks yang berseberangan, yang kadang kita anggap itu kebahagiaan tapi kemudian ada hal lain yang berseberangan sebetulnya. Kang Wagun. Ya, Jadi kata Kang Wagun ditodong lagi, todong lagi. Jadi itu Kang. iyalah. Jadi kadang-kadang ekspresinya kita anggap atau mereka anggap itu adalah bahagia, tapi kemudian berujungnya pada hal yang merusak. Contoh ketika memang euforia kemenangan, tapi kemudian endingnya malah hal yang negatif dilakukan. Atau Ya. kemudian hal, karena kan ada paradoks tersendiri kenapa ini bisa beriringan, padahal ketika memang bahagia, bahagia saja tanpa harus paradoks lain. Oke. Di dunia ini mana yang tidak paradok? Iya betul, tapi Semuanya kebanyakan paradok. kebanyakan kan linear lah, ketika bahagia ya tersenyum gitu. Orang tersenyum mungkin karena getir, bukan karena bahagia. Iya kan? Ya, tapi kan Orang bahagia bisa menangis loh. tapi kan happy itu pasti identiknya dengan senyum, bahagia, orang ketawa-tawa Ya gitu. itu salah manusia sendiri. Mengapa didefinisikan sedemikian dangkal sehingga kalau bahagia itu harus tersenyum? Kan bisa. Jadi gini, ekspresi verbal, ekspresi grafis, yang tadi yang euforia itu ekspresinya kinestetis, ya, teriak-teriak, mengeluh-elukan idola ketika nonton konser musik misalkan, Atau nonton atau Persib. nonton Persib, itu kinestetis. Tapi memang kemarin ada yang paradok kan, bahkan ada yang teriak-teriak, awas ketika Persib menang, awas jangan nangis, jangan nangis, jangan nangis, katanya gitu. Teriak-teriak mereka, awas jangan nangis, karena dia gembira, dia harus sebentar lagi Persib mau Juara. juara lagi gitu. Bahkan di beberapa media sosial terlihat para petinggi Persib itu sudah menangis karena haru. Itu kan bahagia sebetulnya. Jadi tidak selalu harus. Oke, tapi ada satu sisi yang saya coba kritisi atau kemudian mempertanyakan soal kegembiraan seseorang itu malah membuat kerusuhan, membuat curat-coret, knalpot bising, atau kemudian vandalisme ya tadi curat-coret segala macam. Ekspresi apa di situ? Apakah itu ekspresi yang salah ya? Itu side effect atau apa namanya, efek penyertaan gitu. Jadi ketika dia berbahagia, dia lepas kendali, lepas kontrol, dan akhirnya dia melakukan quote and quote vandalisme gitu, merusak fasilitas umum, membuat gaduh dan seterusnya. Itu karena apa? Karena ekspresi kebahagiaannya justru tidak dikendalikan, dan sulit dikendalikan ketika memang apa namanya, situasinya menjadi crowded, berkerumun gitu ya. Jadi siapa yang bisa mengendalikan? Kecuali mereka masing-masing mengendalikan dirinya, dan ketika mereka tidak bisa mengendalikan diri, ada ekses, bukan akses ya, ada ekses yang timbul gitu. Jadi itu mah ekses gitu. Artinya ketika memang kebahagiaan ini juga diekspresikan dengan bagi-bagi uang atau kemudian belanja, ini juga ekses berarti. Iya, ekses sebetulnya. Bagi-bagi uang sebetulnya kan apa namanya? Nyawer gitu ya. Ya, Nyawer gitu kan sebetulnya bisa dilakukan tanpa harus di depan publik kan kalau mau ngasih gitu ya. Tapi gara-gara oke. itu orang jadi kemudian terpancing untuk lebih hiruk pikuk begitu ya. Artinya sejatinya bahagia itu eh, tidak ada ekspresi apapun. Salah juga.
enggak. Bahagia itu sifatnya individual. Jadi kalau dia sedang berbahagia, cukup diam tersenyum gitu ya, mengendalikan diri, dia paling dalam hatinya bersyukur karena dia sudah disinggahi oleh tamu, namanya kebahagiaan. Ya bagi saya sih kebahagiaan itu tamu aja yang mampir ke dalam jiwa raga kita sehingga kita bisa tersenyum gitu ya. Artinya kalau tamu jangan diekseskan dalam tanda petik, jangan Iya, jangan diekseskan, ada ekses, jangan jangan ada ekses. diekseskan berlebihan Oh dong. iya, Karena dia hanya tamu. ini dia hanya tamu dan kebahagiaan itu kan seperti hanya duka ya. Tamu aja gitu datang dan pergi silih berganti udah pasti itu. Bahkan orang tua kita konon dulu menyebutnya gini, ketika Anda mendapatkan kebahagiaan itu sama aja dengan kita sedang berjalan di turunan gitu. Tapi ingat Maksudnya? setelah turunan itu pasti ada tanjakan gitu. Hmm. Jadi kalau bahagia itu sebentar lagi dia akan menemukan tanjakan alias kesedihan gitu. Artinya ada yang banyak bahagia itu kita ciptakan. Artinya sedang mengundang tamu, tapi secara tidak langsung juga siap-siap dia akan mengundang. Harus siap. Jadi kedatangan tamu yang namanya bahagia atau kedatangan tamu yang namanya duka itu ya kita harus siap. Setiap saat kita harus siap, kita harus sadar bahwa tamu itu tidak akan selamanya singgah bermukim selalu di dalam diri kita, dia pasti satu saat akan pergi gitu. Tidak ada yang bahagia yang konstan, stabil, abadi. Duka juga tidak ada yang konstan, stabil, abadi. Pasti dia datang dan pergi. Dan itu mah sudah hukum alam sih ya. Jadi bahagia jangan larut, duka jangan hanyut gitulah kira-kira. Benar nih, bahagia jangan Larut, larut, duka jangan hanyut. duka juga jangan hanyut. Ini luar biasa nih. Ya nanti bisa jadi buat judul kita nih. Oke. Tapi artinya begini, ada yang ingin merawat itu ketika memang ada bahagia, konteksnya ketika Persib juara, dia ingin maintenance kebahagiaannya itu dengan mengupdate semua status di media sosialnya. Dengan sendirinya kan ketika memang ada hal berita tentang kebaikan, semua setiap hari terus tersenyum. Yeah. Boleh begitu? Oh nggak apa-apa. Itu mah kan artinya tadi kata Kang Ogun kan akan datang dan pergi dengan sendirinya. Iya. Tapi ini kan dipelihara gitu. Oh iya, tapi nanti juga setelah dinobatkan menjadi hat-trick, perlahan kegembiraan, kebahagiaan itu akan turun dengan sendirinya. Sudah pasti itu. Pasti akan berakhir dan akhirnya biasa saja kepada yang normal lagi. Apa yang di dalam diri kita yang membuat itu menjadi normal dan seimbang lagi? Pertama karena puncak ekspresi kegembiraannya sudah full, sudah puncak, sudah apa ya? Klimaks. Iya, kalau boleh menggunakan kata klimaks, karena kata klimaks itu tidak selalu harus konotasi macam-macam. Iya, iya, iya. Jadi kalau sudah puncak, sudah klimaks itu pasti akan menurun dengan sendirinya. Orang hura-hura, teriak-teriak dan sebagainya, nanti akan lelah sendiri, capek sendiri, dia akan kembali normal. Apakah keadaan lah yang membuat itu akan jadi seimbang lagi? Kondisi yang mereka hadapi memang menjadi faktor penentu. Maksud kondisi itu gini, ketika semua orang sudah merasa cukup, lelah, capek atas kebahagiaan yang dieporiakan, ya orang melihat seperti itu, maka orang yang melihat itu kemudian juga akan turun tensi kebahagiaan, bukan tensi kebahagiaan ya, akan habis energi kebahagiaannya, kembali kepada situasi dan kondisi yang normal. Gitu. Kita akan bahas energi ini dikelola dengan seperti apa supaya memang kita akan terus mendapatkan kebahagiaan atau justru memang itu akan luntur dengan sendirinya. Kita akan kembali di part 2.